Halo guys, kembali lagi bersama dengan Juan Sese. Hari ini kita akan belajar list bumpo susah yang sering muncul di Dokai, terutama ini adalah untuk JLPT N2 guys ya. Di sini kan pasti teman-teman pengen bisa Dokai. Poin utama untuk bisa Dokai adalah kita bisa belajar mengenai si bumpo apa yang muncul, oke? Nah, saya udah buatin list-list kotoba yang agak susah ya, bumpo yang agak susah buat kalian semua. Jadi kalau kalian tahu artinya, bakal membantu kalian untuk bisa mengerjakan soal Dokai, oke? Coba yang pertama-tama ya. Hai. Nah, berarti ada wa tomokaku, ada yang tahu? Wa tomokaku itu artinya adalah menyampingkan. Berarti piring ini yang untuk warna dikesampingkan dulu deh. Yang penting itu adalah gampang banget dipakai. Jadi kalau ada wa tomokaku, anggap aja prioritas teman-teman ya. Yang pertama itu lebih rendah dibanding yang kedua, oke? Yang kedua itu lebih penting, nggak peduli warnanya, yang penting gampang dipakai, oke? Contohnya nggak peduli mereknya, yang penting murah, oke? Brando wa tomokaku yasukereba indah. Nah, misalkan kalian mau beli HP bisa bilang seperti itu. Jelas ya? Lanjut lagi yang kedua, coba dengar. Oke, dia bilang apa? Bucho ni hidoku hantai sareta kedo. Ada kedo berarti tapi ya meskipun ditolak habis-habisan sama buconya, akirameru koto wa nai yo, artinya adalah tidak perlu sampai menyerah atau tidak perlu menyerah. Gampangnya ada teman-teman ya. Ini sebenarnya bedanya itu cuma kayak feeling doang. Gampangnya adalah ada nai. Akirameru sama nai berarti tidak menyerah. Good. Sip. Terus lanjut lagi nomor 3, coba dengar. 一人暮らしを始めてから野菜が不足しがちなんだよね。 Apa teman? Cepat ya dibilang ya. Soku si gaji ya. Gaji itu apa artinya teman-teman? Gaji itu ingat aja ya. Mas coret tambah gaji sama dengan kecenderungan. Ya, misalkan wasure gaji berarti sering lupa. Kayak gitu teman-teman ya. Terus lanjut lagi nomor 4 ya. Kino terebi de mita kedo wasurerare. Coba dengar ya. 昨日テレビで Salah, nggak usah deh. Oke, kalau gitu nomor 4 ya. Coba dengar lagi. 昨日テレビで歌手の小林優斗を見たけど忘れられつつあるよね。 Nah, agak susah teman-teman ya. Dia bilang wasurerare tsutsuaru. Berarti ada saatnya di mana kita lupa mengenai si orang tadi teman-teman ya. Tsutsuaru, oke? Hai, kalau gitu coba kita latihan dengar lagi. 仕事簡単に辞めるべきじゃなかったんじゃない？ Oke, apa? Janakatan janai. Ini nyebelin teman-teman ya pas kaiwa ya. Nah, kantani yameru beki janai. Berarti bukankah seharusnya lu nggak mudah dalam menyerah pekerjaan? Nah, janai bagian belakangnya ini itu bukan artinya tidak-tidak ya, tapi seharusnya lu nggak gampang menyerah nggak sih? Sayang nggak sih? Kayak gitu loh. Jadi cuma kayak menambahkan sihnya gitu doang ya. Terus nomor 6 lagi ya, kita coba dengar. こないだの花見、あいにくのお天気でしたね。 Nah, ini bumpo buat kalian. Ainiku, ada yang tau nggak apa? Ya, bukan ainiku ya, bukan saya pengen bertemu kalian ya, bukan. Ainiku itu artinya adalah sayang banget. Artinya itu sebenarnya sama dengan zanen ya. Biasanya ainiku itu sering banget dipakai ketika email. Saya pun sering banget pakai ini ya. Berarti kan ada hanami ini acara di mana kita melihat bunga sakura yang begitu indah. Ainiku no otenki desta, berarti sayang banget cuacanya itu ternyata jelek, misalkan berawan, hujan, angin kencang gitu loh. Oke? Nomor 7 coba kita dengar. 佐藤さん、転んで骨折したけど入院せずに済むそうです。 Oke, dia bilang apa? Nih, nyuing sezu ni sumuso. Nah, saya pengen ngajarin ini bunpo sering banget muncul di Endo ya, atau hafal mati ya. Nah, kita baca dulu pertama-tama si Sato-san jatuh, terus patah tulang, tapi nggak perlu sampai dirawat inap selesai, oke? Jadi sumu di sini bukan sumu tinggal, sumu di sini itu artinya adalah selesai. Berarti kalau ada zu di sini kan dari naide ya, berarti selesai tanpa perlu untuk masuk rumah sakit, oke? Gitulah penggunaannya ya. Terus nomor 8 ya, kono kai siapa kita coba dengar ya. この会社、経験者に限らず応募できるって。 Apa? Kagirazu. Bagus banget ya. Kagirazu apa? Ya, berarti kita baca ya. Kono kaisha keikensha ni kagirazu. Berarti tidak harus orang yang punya pengalaman kita bisa daftar ya. Kagiru apa? Kagiru. Dibatasin. Kalau kagirazu tidak dibatasin. Ingat ya. Zu itu sama dengan naide ya. Hafal mati. Udah sesuai udah ngomong ini berkali-kali dari zaman yang 3 ya. Kagirazu, oke, kagirazu. Ingat, kagiru itu artinya adalah membatasi. Contohnya, dekiru kagiri, sebisa gua. Berarti kalau dekiru kagirazu,
Dikira nggak ada ngomong ya. Ingat ya pokoknya, nggak usah ngomong. Sekali lagi teman-teman ya, intinya adalah ingat kaigiri itu adalah membatasi. Kalau dazu berarti tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi dengan pengalaman lu punya atau nggak, pokoknya bebas lu bisa daftar. Gitu kesannya ya. Baik, lanjut lagi. 僕が出張の間、庭の花の水やり、毎日欠かさないでね。 Nah, ini penting banget juga sering muncul apa? Mainichi kakasanai dene. Nah, kakasanai itu intinya adalah sama dengan zettai, artinya adalah wajib atau harus. Oke, ini sering banget juga muncul di bumpo sama di chokai. Chokai juga muncul ya, jadi harus tahu ya. Contohnya misalkan teman-teman itu kan setiap hari harus makan ya. Berarti Shiokuji suru koto wa kakasanai koto desu. Berarti makan itu merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan atau dikurangi. Pasti kita butuh makan gitu loh. Oke. Terus berikutnya lanjut lagi dengan 前田さん、お客様への商品説明はこのパンフレットに沿って話してください。 apa? Mi sote ya. Sote di sini itu artinya adalah menyesuaikan dengan si pamfletnya, oke? Nah, sote itu ada dua. Biasanya itu sering banget dipakai ketika lagi dalam rapat. Misalkan ketika lu ngomong sama dia, ikuti sama prosedur yang udah gue buat, contohnya. Atau ketika kalian lagi running, terus di sebelah kalian itu ada kawah, sungai. Nah, berarti kita lari di sebelah sungainya, mengikuti sungainya. Jadi sote ini artinya adalah mengikuti ya. Terus nomor 11. 今日の午後、商品発表会で話すんだけど、緊張のあまり食欲もないよ。 Oke, dia bilang apa? Nah, shokuyoku monai. Nah, kali ini saya tutupnya di sini. Kenapa? Saya pengen ngajarin dulu. Kalau amari biasanya kan bilangnya apa? Amari sama nai, berarti artinya tidak segitunya, betul gak? Nah, kalau di sini kincho no amari, hafal mati ya. Kincho no amari itu artinya adalah sangat-sangat gugup. Oke, nai di sini itu bukan untuk ngomong si amari di sini, tapi nai di sini itu untuk ngomong si shokuyoku, artinya adalah nafsu makan. Oke? Terus lanjut lagi nomor 12. 今日の会議でのプレゼン、先輩が休みだから私がやらざるを得なくなって。 Kalau kalian bisa pakai bumbu ini, kalian tuh pasti dianggap sama orang Jepang pintar. Dia bilang apa? Yarazaru o enai ya. Jadi zaru o enai itu artinya adalah mau nggak mau, terpaksa. Kenapa? Karena si senpainya itu lagi yasumi, berarti mau nggak mau gua yang harus present atau presentasi gitu loh ya. Contohnya misalkan teman-teman itu mau nggak mau harus pulang ke Indonesia, berarti bokoku ni kikoku sezaru o enai. Oke, kayak gitu. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Terus lanjut lagi nomor 13. 店長、山田さん、配達の仕事を頼まれたらやらないこともないって言ってました。 Apa? Nih ya. Tanomaretara yaranai koto monai. Nah, ini kebiasaan teman-teman ya. Orang Jepang tuh kalau ngomong gak langsung to the point ya. Gini aja gampang, kalau nanti pas ujian bingung, nih yaranai koto monai. Berarti nai sama nai kan coret, berarti jadinya plus. Berarti tanomaretara yaru. Berarti kalau misalkan kita minta tolong ke si Yamada-san, Yamada-san katanya nggak melakukan. Artinya adalah ia melakukan gitu ya. Terus nomor 14. 来年からの留学先、迷った挙句、初めに思ってたとこにしたよ。 Oke, ada ageku ya. Ageku ini sangat bagus banget kalau bisa pakai ya. Jadi ageku itu artinya adalah kalian itu benar-benar membutuhkan waktu. Setelah kalian galau, akhirnya bisa memutuskan. Nah, dalam konteks ini adalah tahun depan nih, ya kan? Dia kan pengen nih masuk sekolah nih ya. Mayota ageku hajime ni omoteta toko ni shitayo. Berarti setelah dia cari nih banyak list-list sekolah-sekolah, universitas, setelah dia galau berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya dia sudah memutuskan tempat yang pertama aja gitu. Oke, ageku bisa kalian pakai ya, tinggal ta ageku. Oke, contohnya misalkan teman-teman nayanda ageku tomodachi ni ayamaru koto ni shimashita. Berarti setelah kalian ini lagi galau berantem sama teman kalian ya, apa gue baiknya minta maaf atau enggak ya? Gue galau, udahlah gue mutusin buat gue minta maaf aja biar masanya cepet kelar. Tuh bisa pakai ageku. Oke? Terus nomor 15 saya kita dengar lagi. 2番、先週の旅行、雨だったけど、帰って素敵だったよね。 Apa? Nah, ini sebenarnya agak susah ya. Ini kaiting itu dari Hantai punya ya, Han ya. Jadi katanya kan dia minggu lalu ada ryoko, ada jalan-jalan. Meskipun hujan,
Kebalikannya malah untung bagus. Mungkin dia bisa ngelihat Niji, bisa ngelihat si pelangi, makanya bagus. Jadi kalau ada kaete di sini bukan kaete pulang ya, oke? Kaete di Bunpo ini artinya adalah kaete yang mana ternyata ada efek baliknya, ada efek bagusnya juga, gitu loh. Ada juga kebalikan teman-teman ya. Awalnya bagus, efeknya kebalikan. Pokoknya depan sama belakang itu selalu kebalik ya. Misalkan di sini minus, di sininya plus. Kalau di sininya plus, di sininya minus. Udah, hafal itu aja konsepnya. Terus nomor 16. 5番、小野さん、ご両親と相談した上で、どの学校を受験するかを決めてくださいね。 Oke, dia bilang apa? Sta WD. Nah, teman-teman, saya minta kalian untuk hafal mati juga ya. Sebenarnya Sta WD sama AG itu mirip banget, oke? Kalau Sta WD itu sebenarnya bisa plus, bisa minus, oke? Misalkan galau, kan biasanya minus ya. Tapi kalau di sini so dan suru itu nggak ada masalah minus plus, oke? Biasanya halnya ya normal-normal aja. Berarti dia itu setelah diskusi dengan si orang tuanya, dia memutuskan untuk mengikuti sekolah punya ujian misalkan, oke? Misalkan kalian itu kakunin shita uede o henji itashimasu. Berarti artinya adalah, misalkan teman-teman ya, Nite o kakunin shita uede meru o okurimasu. Berarti setelah gua ngecek jadwal gua nih, oke udah fix, nanti gua hubungin lo lewat email ya, gitu maksudnya ya. Jadi shita uede itu adalah prioritas. Ini sudah dilakukan, baru kalian memutuskan, oke? Hai, lanjut lagi. 7番、新しく出たイヤホン。人気があるだけに、どの店にも残ってなかったよ。 Apa dia bilang? Ninki garu dake ni ya, berarti benar-benar laku banget, oke? Laku banget sampai nggak ada di toko-toko lainnya, oke? Kayak gitu. Terus nomor 18. 工場長、本日、本社から専務がお越しになると電話がありました。 Apa? Okoshi ni naru ya, ini ada hikoshinya koshi, artinya adalah pindah. Nah, kalau o itu artinya adalah untuk meninggikan, oke? Nah, meninggikan siapa? Meninggikan si kojocho, teman-teman ya. Nah, terus ingat ya, kalian kalau misalkan lupa, gue saya kasih tau cara gampang ya, oke? Kalau ada o, oke, bla 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 sama naru, oke? Ini fungsinya untuk meninggikan, oke? Kalau kita ingin merendahkan diri kita, o sama si mas atau suru, oke? Misalkan o henji shimasu, berarti saya merendahkan diri untuk menghubungi Anda, oke? Kalau okoshi ni naru berarti yes ya, berarti si orang tersebut akan datang ke sini, berarti kita meninggikan beliau. Bedanya adalah naru sama suru aja, udah hafal itu, oke? Naru meninggikan, suru itu adalah merendahkan diri kita, oke? Terus nomor 19. 先日ご依頼いただいた件ですが、私どもではお引き受けいたしかねます。 Apa? Susah teman-teman, cepet banget ya. Dia bilang itu adalah kanemas ya. Nah, di sini banyak banget anak-anak yang sering salah pakai kanemas, oke? Kanemas itu artinya adalah tidak bisa, oke? Jadi meskipun dia mas, bukan naik, itu artinya adalah tidak bisa. Contohnya, o kotae deki kanemas, berarti saya tidak bisa untuk menjawab, ya. Misalkan alasannya karena privasi, karena ada privasi, saya nggak bisa menjawab, ya. Jadi kanemas itu artinya adalah tidak bisa, oke? Bukan bisa ya, tapi tidak bisa, ya. Nomor 20. 5番、店長、修理を頼んでいた冷蔵庫ですが、買い替えるほかないそうです。 Apa? Hokanai ya, hoka itu artinya adalah lain. Nah itu artinya adalah tidak, berarti tidak ada cara lain ya, tidak ada cara lain, berarti mau nggak mau dia itu harus membeli yang baru dibanding dia memperbaiki. Hokanai. Cara gampangnya tinggal kalian terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya, tidak lain, tidak ada cara lain, oke? Hai Jamina Sautsuke sama Desta ya, mungkin pas dengar bagian kali ini lumayan banget ya kotoba atau bumpo yang gak susah itu sengaja, oke? Bukan berarti seluruh soalnya kayak gini, jadi nggak perlu khawatir ya. Maksud di sini itu adalah saya pengen kasih tahu ini adalah beberapa bumpo yang sering muncul bagian chokai sama bagian dokai. Kalau kalian bisa ini, harusnya level N2 kalian tuh nilai kalian itu pasti bakal lebih tinggi dan harusnya bisa lulus, oke? Yang belum tahu tolong di memo, tolong dicatat, ingat aja hafal mati caranya seperti apa ya. Jamina Sautsuke sama Desta, mata sungin doga deh, bye bye.